Karena atasan dengan bawahan itu penting, pemerintah dengan rakyat. Mau pakai atasan tapi nggak pakai bawahan. Bayangkan. Wah, ini cantik, ini bajunya bagus, atasan aja, bawahannya nggak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana cara kita menghargai perayaan Natal tanpa harus mengikuti perayaannya? Ya, hubungan kemanusiaan saja. Di hari raya Natal, ya apa yang bisa kita bantu, tapi nggak usah kita ikut Natalan bersama. Iya, nggak apa-apa, Natal ya malah kita tanya aja, mana hadiahnya gitu ya. Kue Natalnya bagi-bagi dong gitu. Sama dengan kalau kita kurban kan, kurban kan kita boleh saja kita kasih hadiah bagi orang-orang yang non-muslim. Ya, jadi monggo saja Natalan tetap ini. Ya, jadi nggak apa-apa Natalan kalau dia perlu fasilitas nyewa taksi kita kasih. Kalau kita bikin kalau perlu. Bahkan kalaulah kita ada makanan yang memang bisa untuk memfasilitasi mereka, ya kita jual pada mereka nggak apa-apa. Harga dimurahin juga nggak apa-apa, boleh saja. Hargai murahi. Iya, gitu ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi cara menghargainya gitu ya. Kan ya, biasanya itu pasti kan hubungan kemanusiaannya banyak. Ya, benar. Tidak hanya di Natalan. Orang baik kok cuma hanya di Natalan itu gimana? Bertetanggaan itu kan banyak. Ya. Kalau ada kebakaran, masa kita lihat orang Kristen apa enggak? Ya. Orang Hindu apa Buddha kan enggak. Kebakaran itu urusannya dengan tetangga. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36 itu mengisyaratkan tetangga dekat dan tetangga jauh. Wajadil qurba. Gitu. Jadi orang itu baik bertetanggaan itu tidak aja urusan Natal, ya kerja baktinya, ya kalau kita ada oleh-oleh kita kasih, itu banyak. Mosok orang hubungan baik hanya ditentukan oleh akhir tahun yang 25 Desember saja. Ya, hari 365 hari itu kan masih ada hubungan yang baik. Biasanya pasti Desember itu akan ada perdebatan ngucapin atau enggak. Yang aneh gitu. Itu mosok hubungan baik kok diukur dengan sehari. Yang 365 hari kurangi sehari. 364 hari itu ngapain? Kan bisa ada hubungan baik selama itu. Ya, gitu. Artinya kita itu sebagaimana mereka nggak ikut Idul Fitri kepada kita kan nggak masalah. Dan orang Kristen nggak masalah kalau kita itu nggak ikut Natalan itu. Malah justru mereka risih kalau kita ikut. Ya. Coba kalau kita ikut pakai mukena di situ. Ya, Natalan kan malah jadi risih mereka. Ya biarkan. Lakum dinukum. Coba dibaca. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ya, satu, kita beribadah jangan ada syirik. Dua, dengan sesuatu apapun. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ya, kepada orang tua. Orang tua itu umum maupun orang tua kandung. Nah, kita harus menghormati yang tua. Terus? Karib kerabat. Karib kerabat semuanya. Anak-anak yatim. Anak yatim, makanya ayah termasuk orang peduli anak yatim. Teaching, training, syuting, semua honor ayah serahkan ke anak yatim karena mama sudah yatim. Ya, bukan gitu maksudnya. Ya. Maka maksudnya bukan yatim itu. Lanjut ayatnya. Orang-orang miskin. Nah, yatim yang miskin. Karena kalau yatim saja Pak Jokowi yatim piatu. Ya. Iya. Ayah Pak juga. Prabowo juga yatim. Ayah juga yatim piatu. Mamah yatim piatu. Kita ini sepasang yatim piatu. Kasihan banget ya guys. Iya. Tapi yang miskin, insya Allah ayah nggak masuk di situ. Ya. Oke. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, ini tetangga dekat, tetangga jauh. Dan ini tidak bicara tetangganya Kristen apa Hindu apa Buddha, nggak pengaruh. Tetangganya itu pendukung Anies, Ganjar, apa Erlangga, apa siapa lagi, Puan Maharani, apa Erick Thohir atau nggak tahu calonnya siapa. Ya. Nah, itu besok itu ramenya masih besok. Iya, jadi kan nggak peduli. Mosok gara-gara dia dukung Ganjar, gara-gara dia dukung Anies, ini Erlangga, terus nggak mau nolong, kan nggak betul juga. Oh, kamu Puan udah kepak sayap saja. Oh, saya kan rambut putih, rambutmu hitam. Rambutmu ada putihnya, ada hitamnya. Masa orang nolong tergantung rambut putih, ya gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Oh, tergantung kerut. Oh itu loh kerut wajahnya itu. Nah, ya ini termasuk mikirkan anak-anak karena kerutnya banyak. Ya. Rambutnya juga ada putihnya. Iya, berarti lumayan. Ayah ini pemimpin yang baik. Ada putihnya, ada kerutnya. Itu ya. Ini pemimpin yang nggak baik, Mbak Iva. Ya, jangan dipilih. Ya, gitu. Saya belum berkerut. Iya.
Kan nggak ada kerutnya, nggak ada putih. Oke, lanjut ya. Yuk. Teman sejawat. Teman sejawat itu. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, tamu segala macam. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba saya kepada anak buah, kepada bawahan. Karena atasan dengan bawahan itu penting, pemerintah dengan rakyat. Mau pakai atasan tapi nggak pakai bawahan. Bayangkan. Wah, ini cantik, ini bajunya bagus, atasan aja, bawahannya nggak ada. Maka di situ pentingnya urusan atasan dan bawahan. Juga nggak benar juga punya bawahan nggak pakai atasan. Wah, ini Arin ini cantik nih pakai bawahan tapi nggak ada atasannya. Mau sini? Nah, aku sih mau. Tapi gimana kan gitu ya. Jadi jadi disitulah 10 hal itu. Jadi bicara tentang hubungan baik dengan orang non Muslim tetap lakukan, dan Rasulullah itu menghormati orang itu, bahkan ketika ada jenazah lewat Rasulullah langsung berdiri. Ya Rasulullah, dia itu bukan orang Islam. Rasulullah apa? Dengan agak ketus, Rasulullah, bukankah dia manusia? Ya tentu manusia, nggak mungkin kalau hewan diarak jenazahnya. Maka wajib kita hormati. Sudah mati saja masih dihormati, apalagi masih hidup. Ya gitu. Ya itu toleransi itu aja. Yang nggak toleran itu malah ya nggak jelas-jelas itu. Harusnya intoleran itu enggak. Itu bukan, orang Islam itu toleran. Gitu, ya. Nanti gitu. Tadi kan Rasulullah juga sudah menyontohkan itu juga. Betul. Kita berarti perlu mencontoh itu ya. Bahkan sampai Rasulullah meninggal itu masih ada titipan orang-orang Yahudi. Kalau orang nitipkan barang itu, kira-kira hubungannya baik apa jelek gitu? Baik. Iya, jadi jangan urusannya hanya karena Natal saja. Dan anehnya, ayah itu udah ke 7.262 orang yang nanya bagaimana mengucapkan selamat Natal. Lah kamu sendiri baru aja mengucapkan. Iya. Bagaimana mengucapkan selamat hari Natal. Lah kamu baru mengucapkan baru tanya gitu ya. Oke. Jadi Rasulullah sendiri juga sudah mencontohkan menghargai orang lain meskipun nggak Muslim. Ya. Dalam batas-batas syariat ya. Saya baik dengan seseorang, tapi baik itu ya batas-batas syariat. Kebaikan seseorang, misalnya saya punya teman, tapi kalau teman itu saya pinjam istrinya ya pasti ya nggak boleh lah. Artinya kebaikannya kan tidak sampai ke situ. Gitu ya. Pinjam banknya masih oke, tapi kalau pinjam istri kan, nah itu namanya ada batas-batas syariat. Ya. Jadi silahkan diikuti Rasulullah. Ya. Yang diikuti jangan poligaminya aja. Iya, poligami boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting jangan itu tok gitu. Iya, itu dan lain-lain. Gitu, ya. Yang lain-lain itu nanti. Nggak usah takut, Mama nggak akan dengerin ini. Ya, gitu, ya. Ya. Oke, selanjutnya mau tanya Ustadz. Ya. Saya tinggal bersama om saya yang non-Muslim. Ya. Di dalam rumah kami memiliki pohon Natal yang cukup besar. Ya. Saat perayaan Natal, saya yang Muslim kadang diminta untuk membantu menghias atau mempersiapkan agenda Natal. Nah, untuk itu, apakah boleh saya membantu menyiapkan hal-hal tersebut untuk menghormati om saya, Ustadz? Penghormatannya kalau bisa ya hindarilah sesuatu yang syubhat ya, karena itu nanti untuk perayaannya. Ya. Kecuali kalau itu yang hajat manusiawi misalnya. Memang dia perlu makan kan gitu, kita masakkan itu beda. Tapi kalau udah pohon Natal kan menjadi simbol untuk mereka yang nanti untuk ibadahnya mereka. Tapi kalau cuma hiasannya sebenarnya ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau ini kan sudah very koloso, terempet bahaya ya. Gitu. Kita sendiri bikin batasan sendiri. Iya, gitu. Iya, yang semaksimalnya bisa kita lakukan. Pokoknya jangan merepotkan hanya karena waktu Natal. Hubungan baik itu tidak terbatas pada waktu Natal. Ya sebagaimana kita waktu Idul Fitri, Idul Adha, nggak perlu omnya itu ikut penyembelihan. Ya dia bantu nyembelih, nggak usah. Udah atau orang Islam nyembelih sendiri saja. Itu. Tapi saya kan perempuan, om saya laki-laki. Om laki-laki kan? Ya itu, ya gitu. Saya suruh nyembelih ini, nggak usah. Itu, ya cari orang. Ya jadi supaya jelas job desk-nya itu jelas, ya maksudnya ini bidang-bidang yang kaitannya ibadah, ritual itu jelas lah gitu, ya itu. Jadi itu ya kalau membantu yang hubungannya manusiawi. Yang hajat-hajat manusiawi saja, ya. Oke.